Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ikhwan, akhwat, para bapak, ibu, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Tsalas Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masih diberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan, iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah kepadanya. Salah satu bentuk ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu agama, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah tambahkan ilmu kita, wawasan kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah kita amalkan, bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di bagian juz amma, sebuah kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan melapangkan kubur beliau serta menjadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan kita pada sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Ghasyiyah. InsyaAllah malam hari ini kita akan lanjut pada tafsir surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Ayatnya belum dibaca ya? Belum. Barakallahu fikum. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu ayat per ayat dari surah ini untuk kita mendapatkan pahala bacaan atau pahala qiraah. Mudah-mudahan dengan kita membaca huruf per huruf dari surah ini kita mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dari bacaan yang kita baca. Saya talqin panjenengan ikuti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى.
Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap bacaan jenengan semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari bacaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bahas tafsir dari surah ini, kita baca terlebih dahulu terjemah dari ayat per ayat dari surah ini. Tafadhol. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menyembuhkan kerumputan, lalu dijadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Surah Al-A'la ini artinya Al-A'la yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Wa hiya makkiyatun, dan ia tergolong dalam surah Makkiyah. Meskipun ada ulama juga berpendapat surah ini tergolong dalam surah Madaniyah, yang mengatakan bahwasanya surah ini tergolong surah Madaniyah beralasan bahwasanya di dalam surah ini ada ayat berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka dan menyebut nama Tuhannya lalu dia salat. Ulama yang mengatakan surah ini Madaniyah menerjemahkan dan memaknai tazakka di situ adalah menunaikan zakat fitrah atau zakat fitrah. Dan fasalla di ayat tersebut dimaknai dengan salat Id. Sedangkan syariat zakat fitr dan salat Id itu baru ada ketika di Madinah. Makanya para ulama yang menguatkan surah ini surah Madaniyah mengatakan surah ini dengan Madaniyah karena ada pensyariatan zakat fitr dan salat Id di surah ini. Adapun jumhur ulama mufassirin, ulama ahli tafsir menguatkan bahwasanya surah ini tergolong surah Makkiyah karena memaknai qad aflaha man tazakka, itu sungguh beruntung orang yang tazakka, yaitu mensucikan dirinya, bukan dimaknai zakat fitr. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan menyebut nama Tuhannya dan sholat. Tapi sholat tersebut bukan sholat Id, tapi sholat pada umumnya. Dan juga beralasan bahwasannya surah Al-A'la ini sudah dihafal oleh para sahabat Nabi SAW ketika berada di Makkah. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari
bahwasanya disebutkan dari Al-Barra bin Azib, orang yang datang pertama kali ke kota Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi yang pertama kali nyampe ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian disusul para sahabat lainnya, kemudian terakhir Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Lah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum ketika nyampe di kota Madinah itu sudah mengajarkan kepada sahabat-sahabat Ansor itu surah Al-A'la, sehingga sholat mengimami dengan bacaan surah Al-A'la salah satunya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah terakhir, terakhir Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di kota Madinah, disambut oleh para sahabat Ansor dan Muhajirin yang sudah sampai di sana dengan senang, gembira, gempita, dan banyak sahabat yang membaca surah ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Salah satu bentuk ungkapan kegembiraannya dengan membaca surah ini. Hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suwarin mithliha. Kata Al-Barra bin Azib, ketika Rasulullah datang bersama Abu Bakar, ada yang berzikir, bertakbir, ada yang menyambut kedatangan Rasulullah, ada juga yang membaca surah ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini menunjukkan bahwasannya surah ini sudah dihafal oleh para sahabat ketika sebelum hijrah ke kota Madinah. Oleh karena itu jumhur ulama mufassirin menguatkan bahwasannya surah Al-A'la ini termasuk golongan dari surah Makkiyah. Barakallahu fikum. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bahas tafsir, ada keutamaan-keutamaan dari surah Al-A'la ini. Yang pertama, surah Al-A'la ini termasuk surah yang dicintai oleh Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-A'la ini termasuk surah yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surata Sabbihisma rabbikal a'la. Hadis riwayat Ahmad. Kata Ali bin Abi Thalib, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai surat ini, yaitu surah Sabbihisma rabbikal a'la. Rasul sangat cinta dengan surah ini. Di antara keutamaan surah Al-A'la adalah Rasulullah SAW membiasakan witirnya dalam salat malamnya itu membaca surah Al-A'la di rakaat yang pertama. Padahal salat witir pada salat malam itu adalah salat yang mulia, dan beliau membaca di rakaat yang pertama dengan surah Al-A'la ini. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Ubay bin Ka'ab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berwitir dalam salat malamnya dengan Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua, dan Qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga. Di antara juga bahwasannya surah Al-A'la ini mengandung keutamaan, di antaranya
Surah Al-A'la biasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada 2 salat Id dan salat jamaah, salat Jumu'ah. 2 salat Id dan salat Jumu'ah. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu di rakaat yang pertama beliau membaca surah Al-A'la, dan juga salat Jumu'ah di rakaat yang pertama dengan surah Al-A'la. Padahal ya Id ini adalah hari rayanya orang muslim, hari berbahagianya, hari yang agung. Dan sholat Jum'ah juga begitu, hari yang agung. Di hari-hari yang agung ya, Rasulullah memilih membaca surah di dalam sholat tersebut dengan ya surah Al-A'la. Ini menunjukkan ada keutamaan dari surah tersebut. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis riwayat Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 salat Id, yaitu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dan salat Jumu'ah, itu dengan sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Di rakaat yang pertama ya sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Baik, barakallahu fikum. Dan di antara keutamaan surah Al-A'la adalah surah Al-A'la bisa menjadi pilihan atau opsi di dalam mengimami salat berjamaah. Bacaan surah Al-A'la ini bisa menjadi pilihan surat yang dibaca oleh imam ketika mengimami salat berjamaah. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas yaitu tafsir surah Asy-Syams, bahwasannya ya dikatakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, pernah Mu'ad ibnu Jabal itu mengimami salat dan membaca surat yang panjang. Salah satu jamaahnya meninggalkan jamaah tersebut, lalu dia sholat sendirian karena saking panjangnya. Selesai sholat ya dilaporkan kepada Mu'ad bahwasanya ada jamaah Mu'ad itu yang keluar meninggalkan jamaah. Dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal bahwasanya dia adalah seorang yang munafik. Lalu berita bahwasanya dia dikatakan sebagai orang munafik itu sampai pada rajul tadi yang keluar dari jamaah tersebut. Rajul tadi itu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia dikatakan sebagai orang yang munafik oleh Mu'ad bin Jabal. Maka Rasulullah SAW menasihati Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan, aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Idza amamtan nas faqra bisyams, kalau kamu mengimami salat maka bacalah surah Asy-Syams. Wasabbihisma rabbikal a'la, atau sabbihisma rabbikal a'la, waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau surah yaitu Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha, atau surah Al-Lail, yaitu wal laili idza yaghsha. Hadis riwayat Muslim. Dalam opsi atau pilihan yang diberikan oleh Rasul kita Muhammad SAW untuk mengimami manusia dalam salat berjamaah, itu ada surah yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Karena surat ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang ya. Asy-Syams, sabbihis
Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-A'la ini surah yang sedang. Ketika dibaca maka tidak memberatkan makmum, dan jika makmum ada kebutuhan atau hajat ya tetap bisa menunaikan hajatnya. Nah, barakallahu fikum, itulah diantara keutamaan surah Al-A'la. Lanjut kita masuk ke pembahasan tafsir dari surah ini. Barakallahu fikum, silakan dibaca. يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره بأسباب وعبادته والخضوع بجلاله والاستكانة بعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، وأن تذكر أسماءه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم، وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقنها وأحسن خلقها، والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمة دنيوية، ولهذا قال فيها: والذي أخرج المرعى، أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير، فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوب عشبه، فجعله غثاء أهوى، أي أسود، أي جعله هشيما رميما. ويذكر فيها نعمه دينية، ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها وهو القرآن، فقال: سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا ننسى منه شيئا. وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله، مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومن ذلك أنه يعلم ما يسر عباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد. ونيسرك لليسرى، وهذه أيضا بشارة كبيرة أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسرا. فذكر بشرع الله وآياته، إن بعد الذكرى، أي ما دام بالذكرى مقبولا والموعظة مسموع، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، وبأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير، لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: سيذكر من يخشى،
الله تعالى فإن خشية الله تعالى وعلمه وأن سيجازيه على أعماله فوجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات وأما غير المنتفعين فذكره بقوله ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وهي النار الموردة التي تطلع على الأفئدة. Barakallahu fikum. Cukup sampai di situ dulu. Barakallahu fikum. Pada ayat yang pertama, ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutaqammini li dzikrihi wa ibadatihi. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertasbih kepadanya, untuk mensucikannya. Al-mutaqammini, yang mana bentuk pensucian tersebut terkandung di dalamnya, li dzikrihi, yaitu berzikir kepadanya, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya, yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu adalah bentuk tasbih. Wal khudu'i li jalalihi, dan khudu', rendah diri terhadap keluhuran, ketinggian, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah itu dengan kita rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui keagungan keluhuran Allah. Wal istiqanati li'azamatihi, dan istiqanah, yaitu tenang dengan keagungan kebesarannya. Wa an yakuna tasbihan yaliqu bi'azamatillahi ta'ala, dan hendaknya tasbih itu layak atau pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iwatan rahimani Allah wa iyyakum, Allah ditasbih, disucikan dari perkara-perkara, sifat, perbuatan yang tidak layak bagi Allah, seperti halnya kematian, kejahilan, ngantuk, sakit, sedih, letih, capek, galau, gelisah, miskin, tidak mampu, dan seterusnya. Itu adalah sifat makhluk. Allah ditasbih dari sifat-sifat itu. Allah ditasbih dari mempunyai anak, mempunyai istri, melahirkan, diperanakkan. Allah disucikan dari itu. Nah, dan seterusnya. Bi antut kara asma'uhul husnal 'aliyah ala kulli ismin bi ma'naha al-hasanil 'azimi. Disebutkan nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang 'aliyah, yang tinggi, atas setiap makna-maknanya yang baik, yang indah, lagi mulia. Allah disebutkan nama-namanya yang husna, nama-namanya yang semuanya indah, pada puncak keindahan, dan nama-namanya yang tinggi. Itu adalah bentuk tasbih kita kepada Allah. Wa tudkaru af'aluhu allati minha annahu khalaqal makhluqati fasawwaha, dan disebutkan juga bahwasanya di antara perbuatan Allah atau af'alnya Allah itu, bahwasanya Allah itu menciptakan makhlukat, yaitu makhluk-makhluk fasawwaha, lalu menyempurnakan penciptaannya.
Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali fasawwaha, kecuali pasti menyempurnakan penciptaannya. Semua ciptaan Allah itu sempurna dan bermanfaat. Semua yang Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan itu sempurna. Ai atqanaha wa ahsana khalqaha. Allah memperbagusnya, memperindahnya ciptaannya tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala contohnya menciptakan manusia, disempurnakan ciptaan manusia tersebut. Ketika Allah menciptakan gunung misalnya, Allah sempurnakan ciptaan gunung itu ya dengan sebaik-baik ciptaan. Allah ciptakan langit misalnya, Allah ya sempurnakan ciptaan langit tersebut. Allah ciptakan planet termasuk bumi, matahari, ya, bulan, maka Allah sempurnakan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekaligus menyempurnakan. Allazi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan serta menyempurnakan ciptaannya. Wallazi qaddara taqdiran tasba'uhu jami'u al-maqdurat. Dan dialah Allah yang menentukan kadar takdir-takdir yang mana takdir-takdir lainnya mengikuti pada takdir tersebut. Seluruh takdir itu mengikuti pada takdir awal yang Allah telah tetapkan di Lauh Mahfuz. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk ila dzalik, kepada takdir yang sudah ditakdirkan tersebut, jami'al makhluqat, kepada seluruh makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setelah menciptakan ciptaannya, Allah tentukan kadar-kadar takdirnya. Semuanya ada takdirnya. Kita manusia ada takdirnya. Masing-masing dari kita ada takdirnya, ada kadarnya. Allah ciptakan hujan, ada takdirnya, ada kadarnya. Allah ciptakan ya kemarau, ada takdirnya. Allah ciptakan ya salju, ada takdirnya. Allah ciptakan gunung, kapan meletus, kapan tidak, itu ada takdirnya. Kalau tidak ada takdirnya maka hancur ya. Hancur alam semesta ini karena tidak ada takdirnya. Sampai planet itu berotasi sesuai dengan ya rotasinya, peredarannya, itu ada takdirnya, kecepatannya ada takdirnya, ada kadarnya, sehingga tidak saling bertabrakan. Langit itu lapisan-lapisannya ada takdirnya semua ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya kepada makhluk-makhluknya tersebut, termasuk kita. Fahadhil hidayatul 'ammatul lati maqmunuha annahu hada kulla makhluqin li maslahatihi. Dan hidayah ini adalah hidayah 'ammah, hidayah umum yang tercakup di dalamnya ya petunjuk terhadap ya seluruh makhluk untuk kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Petunjuk di sini yang dimaksud adalah petunjuk yang ammah, ya, bukan petunjuk yang khossah. Petunjuk yang khossah itu adalah petunjuk yang diberikan kepada orang yang beriman, ya, kepada orang Islam untuk bisa masuk Islam, untuk bisa beriman, untuk bisa bertauhid, untuk bisa beramal soleh sehingga masuk ya Islam dan bisa masuk surga. Itu hidayah khossah. Hidayah ammah itu hidayah diberikan kepada semuanya ya, kepada manusia, kepada binatang, kepada seluruh makhluknya dapat hidayah. Tidak disebutkan di dalam kitab ini, namun di dalam kitab tafsir lainnya banyak disebutkan bahwasannya semua makhluk itu dapat hidayah. Di antara contohnya bahwasannya seekor binatang ketika melahirkan anaknya, maka anaknya tersebut tahu siapa ibunya dan kepada siapa dia yaitu nyusu, di mana letaknya dan dia harus makan apa.
Ya. Dan begitu juga ibunya, induknya itu, apa yang harus dilakukan ketika anaknya itu lahir, ya, apa yang harus dia lakukan, itu merupakan hidayah dari Allah, dan itu masuk dalam hidayah ammah, itu dalam rentetan, ya, khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah berikan petunjuk. Petunjuk ini petunjuk yang umum. Ya. Kita lihat madu itu, lebah itu bisa membuat sarang madu itu karena hidayah ammah. Dia tahu tempatnya di mana, dia tahu, ya, seperti apa bentuk sarangnya, dia tahu apa yang harus dia keluarkan, kenapa kok bisa rasanya manis. Itu hidayah ammah. Ya. Sampai pun pernah saya sampaikan, orang gila itu dapat hidayah ammah. Kenapa orang gila juga hidup? Karena dia dapat hidayah ammah, insting untuk tetap makan dan tidur. Itu hidayah. Ya. Seandainya tidak mendapatkan hidayah, ya, maka, ya, alam semesta ini tidak berjalan. Ya. Binatang nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Tumbuhan juga tidak tahu bagaimana dia harus berbunga, harus berbuah. Ya. Angin tidak tahu dia harus bertiup kemana, dan seterusnya. Ya, silakan kita cari contoh-contoh lainnya. Intinya semua makhluk itu Allah sudah kasih hidayah, namanya hidayah ammah. Barakallahu fikum. Sudah adzan, silakan diadzani dulu. Mungkin nanti selanjutnya bisa dilanjutkan tanya jawab setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Gantian. Seperti yang Pak Ustaz tadi terangkan yang di awal tadi tentang ayat pertama surat Al-Ahzab, yang saya tanyakan apakah ayat yang pertama itu tentang ketauhidannya Allah. Terus yang kedua tentang pembahasan tadi Pak Ustaz menjaga tentang ciptaan Allah yang sempurna, disempurnakan. Yang saya tanyakan, kesempurnaan apa kesempurnaannya manusia, sedangkan manusia penuh dengan kekurangan dan kelalaian. Kesempurnaannya yang apa, Ustaz, yang saya tanyakan? Saya kan disempurnakan semua ciptaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaannya dua. Yang pertama, ayat yang pertama, apakah dijelaskan atau menjadi penjelasan tentang tauhid, ya. Nah, barakallahu fikum, ada tauhid di situ. Di dalamnya ada tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Ada tauhid asma wa sifat pada ayat sabbihisma rabbikal a'la. Ada tauhid asma wa sifat, dan dari tauhid asma wa sifat itu melazimkan, ya, tauhid uluhiyah juga, ya, dan juga akhirnya melazimkan tauhid rububiyah juga. Tauhid asma wa sifat pada ayat yang pertama ada pada dua lafaz. Lafaz yang pertama pada sabbih. Sabbih itu sucikanlah olehmu, ya, isma rabbik, nama Tuhanmu. Sedangkan Allah itu punya nama subuh, maha suci dan al-quddus. Ya, subuhun, quddusun, salamun, itu nama Allah.
ya, maha suci. Subuh maha suci, kudus maha suci, salam maha selamat. Maksudnya apa? Allah itu suci dari kekurangan, dari aib, dari ya kesalahan, dari sifat yang tidak pantas, dari perbuatan yang tidak pantas. Allah suci dari cacat. Allah suci zatnya dari tuli, bisu, buta. Ya, sifatnya Allah suci dari ya lupa, sedih, menyesal, tidak tahu, istirahat, letih, ya, dan seterusnya. Dan ini berbeda dengan ya apa yang ada di dalam kitab suci lainnya seperti kitab Injil. Kalau kita nanti ya membandingkan Al-Quran dengan Injil sangat jauh. Di dalam Al-Quran mengedepankan pensucian Allah dari segala kekurangan, sedangkan di Injil banyak ya dijumpai ya penyimpangan tentang Allah. Di dalam Injil itu disebutkan Allah itu ya pernah menangis, Allah itu pernah menyesal, Allah itu pernah mencari-cari Adam karena Adam sembunyi. Di Injil ini ya, di Injil yang sudah dirubah. Terus juga disebutkan Allah tidak tahu Adam dan Hawa itu sudah makan buah huldi. Terus juga disebutkan di dalam Injil itu Allah pernah istirahat, Allah pernah letih dan pernah bergulat dengan Yakub. Pernah gulat dengan apa? Yakub. Itu di mana? Di Injil, bukan Injil yang asli, sudah dirubah. Nanti ya alamat-alamatnya silakan nanti ya dilihat sendiri aja di apa namanya, banyak penjelasan tentang itu. Intinya berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mensucikan Allah, ya, isinya dari awal mensucikan Allah dari Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, disucikan Allah itu ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, ya. Allah itu tidak mati, tidak bodoh dan seterusnya. Ya. Itu adalah tauhid asma wa sifat. Dengan mengetahui tauhid asma wa sifat ini melazimkan tauhid uluhiyah juga dengan kita apa? Beribadah kepada Allah, karena Allah suci dari keburukan, sedangkan makhluk tidak lepas dari namanya kurang, salah, khilaf, ya, cacat, buruk, dosa, isinya itu semua makhluk. Hanya Allah saja yang suci, menunjukkan bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah. Kita tidak mungkin beribadah kepada zat yang tidak suci. Kita tidak mungkin beribadah kepada zat yang dilahirkan seperti Isa. Kita tidak mungkin ya beribadah kepada zat yang dibuat, patung dan seterusnya. Hanya tertuju nanti kepada Allah saja. Allah saja yang suci dari kekurangan dan cacat. Maka melazimkan tauhid ya uluhiyah. Dan dari tauhid uluhiyah itu juga melazimkan tauhid ya rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kita. Dan juga pada ayat ini pada lafaz sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la ini juga salah satu ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Bahwasanya Allah itu tinggi zat dan sifatnya. Zatnya memang tinggi di atas arsy ya, dan ya sifatnya juga tinggi. Jadi tinggi itu bukan hanya sifatnya tapi zatnya juga tinggi. Sehingga al-a'la ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah itu di atas. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la, kata al-a'la ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Dan ya ratusan bahkan ada yang menyebutkan sampai ribuan dalil
yang menunjukkan Allah itu di atas. Dan ini merupakan tauhid ya asma wa sifat. Allah itu ya menetapkan, mengisbat Allah itu tinggi. Allah itu tinggi zat dan sifatnya. Ini merupakan tauhid asma wa sifat. Dan ketika kita tahu bahwasanya Allah yang paling tinggi, maka melazimkan ubudiyah. Kita menyembah kepada zat yang maha tinggi. Nah, dan juga melazimkan tauhid rububiyah. Barakallahu fikum. Terus selanjutnya yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Kesempurnaan. Taib. Alladzi khalaqa fasawwa. Di ayat yang kedua bahwasanya dijelaskan dialah Allah yang menciptakan fasawwa lalu menyempurnakan penciptaannya. Nah, barakallahu fikum. Kesempurnaan di situ seperti apa? Apakah ya sempurna di situ itu tidak ada kekurangannya seperti halnya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, ya, sempurna di situ bukan berarti ya sempurna pada semua sisinya. Yaitu sempurna pada penciptaan Allah itu. Allah menciptakan makhluk ya. Contohnya manusia yaitu dengan ciptaan yang sempurna sehingga makhluk tidak akan mungkin bisa menciptakan seperti manusia. Maka ciptaan Allah itu tidak bisa ditiru. Ya. Saking sempurnanya ciptaan Allah itu tidak bisa ditiru. Ya. Kalau mirip-mirip dikit bisa mungkin. Tapi kalau ditiru persis bisa enggak? Tidak bisa. Itu menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Ada orang bisa buat manusia? Tidak bisa. Kalau buat robot bisa. Robot itu tidak punya perasaan. Robot tidak pernah kawin. Ya. Kalau dikejar, bisa. Robot itu sudah persis. Ya, kita kerjakan. Robot tidak punya perasaan, tidak punya akal, dan seterusnya. Tidak bisa, tidak bisa sama. Jangankan manusia, suruh buat nyamuk, suruh buat apa? Semut, atau yang lebih kecil dari itu menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Bahwasanya ciptaan Allah itu sempurna, ya. Dan sebaik-baik ciptaan itu adalah manusia, ya. Sebaik-baik ciptaan dari makhluk yang ada, meskipun makhluk semua ciptaan Allah itu sempurna, Allah ciptakan dengan sempurna, dan yang paling ya bentuk yang paling sempurna itu adalah bentuk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk ya aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk kata Allah. Ya. Jadi semua makhluk Allah itu sempurna Allah ciptakan ya. Dan ya tidak ada cacat itu maksudnya dalam penciptaan Allah itu tidak ada cacat. Ya, adapun ya setiap makhluk itu punya ya kelemahan masing-masing. Itu juga sudah berdasarkan takdir Allah. Ya. Jadi kekurangan atau kelemahan yang ada pada makhluk itu menunjukkan kesempurnaan itu sendiri. Seandainya setiap makhluk itu tidak punya kelemahan, ya, tidak punya kekurangan, ya, itu semakin menandakan bahwasanya menandakan bahwasanya buruk penciptaan tersebut. Karena Allah berikan pada masing-masing itu kelemahan, ya, maka itu menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Kalau kita lihat binatang saja ya, binatang itu kan ada rantai makanan ya. Apa itu? Rantai apa namanya? Rantai makanan ya. Binatang ini makan ini, binatang ini makan ini, binatang ini makan ini, binatang ini makan ini. Seandainya semuanya ya tidak
diberikan kelemahan, maka nanti akan saling memakan. Ayam makan singa, ya, kan tidak mungkin ya. Jadi diberikan kelemahan-kelemahan, yang mana kalau umpamanya singa ngejar rusa, nanti lebih seringnya singa yang menang. Jadi kekurangannya di situ. Kekurangannya itu bukan menunjukkan kekurangan Allah, malah semakin menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini tanpa kita perlu mikir. Ya. Jenengan pernah mikir itu binatang ciptaan Allah? Kan jenengan tidak perlu mikir ya. Ya. Jenengan pernah mikir di hutan itu binatang kelaparan apa enggak? Enggak kan? Itu menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan tidak membuat beban orang lain. Kalau kita buat sesuatu kan beban kepada orang lain ya kan ya. Kita buat bis, kita buat kereta api, kita buat pesawatnya butuh dirawat kan, itu kan, butuh di ini. Itu menunjukkan ciptaan kita tidak sempurna. Kalau Allah sudah ciptakan ya takdir ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Semua makhluk ini sudah ada takdirnya, didesain ya dan sempurna. Jadi fasawwa di situ itu dalam artian Allah sempurnakan penciptaannya. Adapun ya kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan pada makhluk itu termasuk manusia, itu malah semakin menunjukkan bahwasanya penciptaan Allah itu sempurna ya. Sehingga saling mengisi. Kita juga dikasih kekurangan, kita kurang. Saya punya kekurangan sangat banyak, jenengan ada kurangnya di sini, punya kelebihan di sini. Saling mengisi. Itu menunjukkan apa? Kesempurnaan ciptaan Allah dan seterusnya ya. Jadi kelemahan kita itu semakin menunjukkan bahwasanya ya ciptaan Allah itu sempurna. Selanjutnya siapa? Jenengan apa jenengan? Duluan siapa tadi? Oh, duluan jenengan, monggo. Jantung kenapa tadi? Jantung itu bisa berhubung, manusia punya jantung, punya kaki, sebenarnya ada yang bisa dimakan. Kemudian ada yang bisa menciptakan maut, ada yang menciptakan tubuh-tubuhan. Jadi memang sempurna karena tidak ada yang lain. Betul. Nah, barakallahu fikum. Betul. Jadi bisa kita kembangkan sendiri. Intinya kita fahami ciptaan Allah itu sempurna. Penciptaan Allah terhadap makhluknya itu sempurna. Salah satu yang disampaikan tadi menjadi penguat bahwasanya ciptaan Allah sempurna. Allah ciptakan jantung pada manusia. Ya, kita lihat saja dan kita tunggu saja, dan silakan dibuat tantangan ini kepada manusia. Siapa yang bisa buat jantung? Ya. Bisa mungkin manusia buat robot tapi tidak bisa menciptakan jantung. Ya. Allah ciptakan laut. Ini juga semakin menjadi penguat ya. Tidak ada orang bisa buat laut. Adanya bisa buat kolam renang. Kalau laut tidak ada. Mungkin ada orang bisa buat apa itu yang namanya itu? Danau buatan ya, apa namanya? Tanggul ya. Apa? Bendungan. Airnya dari mana? Airnya dari nada hujan. Ya, airnya dari nada hujan itu. Ya. Dan juga tidak bisa disamakan dengan laut. Laut itu
luar biasa kalau kita pelajari laut. Laut itu bisa menetralkan semua yang ada di bumi ini. Makanya laut ini 3/4, ya betul, 3/4 bumi, 2/3 bumi. Jadi sepertiganya daratan, 2/3-nya lautan. Kenapa lebih banyak lautannya? Lautan itu bisa menetralkan semua yang ada di bumi ini. Tidak ada yang bisa mengotori lautan kecuali dinetralkan oleh lautan itu. Mungkin ada orang berusaha mencemarkan lautan dengan sampah. Sama laut dibuang ke samping lagi, ke mana? Ke pantai. Laut tidak nerima itu. Jangan lihat itu. Jadi laut tidak nerima sampah. Ya, ketika laut itu disirami minyak atau apa saja, ya, yang itu kotor dinetralkan sama laut. Ya, dibuang ke pantai. Ya, intinya laut itu sebagai penetral, ya, penetral. Dan laut dari dulu itu asin. Pernah tawar? Nggak pernah kan? Itu bisa manusia buat laut buatan yang terus asin dan masih tetap bersih itu. Bumi ini umurnya sudah berapa ribu tahun, kok lautnya masih bersih. Tidak pernah tidak pernah airnya, padahal tidak pernah diisi ulang. Ya, ada laut diisi ulang. Tidak ada. Itu dari mana kalau tidak menunjukkan sempurnanya ciptaan Allah. Ya. Kalau kita punya kolam itu kan, ya, kalau tidak ada filternya itu yang nyaring itu, ya, itu tidak sehat itu airnya itu. Jadi airnya disedot, naik lagi ke filter, turun lagi begitu. Nah ini alam semesta ini, bumi ini filternya di mana? Maksudnya penggeraknya. Seandainya kita sepakat bahwasanya di bumi ini ada sirkulasi. Penggeraknya itu apa? Kalau kolam itu ada listriknya kan, ya. Ada ke atas, turun ke bawah, ke atas. Terus bumi ini pakai apa? Terus ada air terjun dari atas turun ke bawah lagi. Jadi sungai keluar ke laut. Naik ke hujan, turun. Ini perputaran ini siapa kalau tidak Allah yang mengendalikan, ya. Jadi ini ya salah satu bentuk nalar logika kita untuk menjadi semakin mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Cukup? Satu lagi, ya. Jangan. Terakhir. Assalamualaikum. Dan tadi bisa Mas dijaga mengenai makmum dan Yusuf. Ya. Mas mengatakan kepada saudaranya bahwasanya dia telah munafik. Ternyata Nabi SAW hadisnya mengatakan ibuana bidil kalau dia akhirnya kafir atau ba'adihnya akan membuat. Bagaimana dengan hal tersebut? Kan itu kan akan kembali kepada salah satunya. Dan sekarang juga ini kami saudara-saudara kita mengatakan bahwa mengeluarkan saudaranya dari al-sunnah gara-gara perkara usul fikih dan sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Yang jenengan baca kan jelas tadi. Atau di dalam riwayat lain, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang yang dituduh saudaranya itu memang benar-benar kafir, ya kafir beneran. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada yang mengatakan kafir tersebut. Nah, kafir kan, masalah kafir, bukan munafik, ya, bukan munafik, ya.
kita tidak bisa meluaskan hadis tersebut kecuali ada keterangan. Hadis tersebut kan bercerita tentang kafir dan kekufuran ya. Jadi vonis kafir. Adapun munafik ini ya memang dilarang kita menuduh orang itu munafik kecuali ada ya bukti. Tapi juga nggak bisa kita memaksakan masuk ke dalam hadis tersebut. Jadi kita masukkan ke dalam hadis tersebut siapa yang menuduh saudaranya munafik, maka munafiknya kembali kepada saudaranya. Kita juga tidak bisa memaksakan begitu kalau tidak ada keterangan yang jelas. Itu yang pertama. Terus bukan berarti mengatakan munafik kepada orang lain itu dibolehkan, dibolehkan bermudah-mudahan, tidak. Jadi tetap tidak boleh kita bermudah-mudahan mengatakan seorang itu munafik. Adapun sikap Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ini ya ada dua pandangan dari kita. Pandangan yang pertama, kita menyikapi sikap Mu'adz ini pada sikap yang benar. Kenapa? Karena Mu'adz menilai dengan dohirnya rojul tersebut yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, dari sholat jamaah, ya. Jadi Mu'adz itu menilai dengan penilaian dirinya yang dia menganggap ini adalah perbuatan munafik, ya, perbuatan seorang munafik ini karena meninggalkan jamaah, ya, keluar dari jamaah. Berarti bermalas-malasan itu dohirnya dohirnya rojul ini menurut siapa? Mu'adz bin Jabal. Karena diantara ya ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurahuna nas dan seterusnya. Orang munafik itu kalau melaksanakan sholat itu dalam keadaan apa? Bermalas-malasan. Meninggalkan jamaah itu dianggap apa? Bermalas-malasan menurut siapa? Mu'adz. Sehingga dalam sisi ini Mu'adz tidak salah menurut ilmu yang dia ketahui. Namun sekali lagi ini kan sudah menjadi skenario Allah, sudah Allah takdirkan ya. Dan juga kalau seandainya tidak ada terjadi kejadian seperti ini, ya tidak ada hikmah kepada kita semua. Ini menjadi pelajaran buat kita. Ini menimpa Mu'adz menjadi pelajaran buat kita. Dan dalam posisi ini Mu'adz akhirnya ya ditegur oleh Rasulullah SAW bahwasanya Mu'adz sikapnya itu salah. Salahnya apa? Yaitu terlalu apa? Panjang. Terlalu panjang yang ini menyebabkan apa? Menyebabkan beberapa jamaah yang mungkin ada keperluan itu ya tidak bisa menunaikan hajatnya dan seterusnya. Maka kesalahannya di situ. Ya. Kesalahannya di situ. Sehingga Rasulullah SAW ketika menegur itu tegurannya secara umum dan diberikan solusi. Ya. Tidak sama sekali menyinggung masalah membahas detail masalah munafiknya tadi itu. Jadi Rasulullah mengatakan aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin jadi tukang fitnah? Ya. Nah, fa idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Kalau kamu mengimami Mu'adz, ya, maka bacalah bacalah apa? Asyams, sabbihis, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau wal laili idza yaghsha. Dari sisi ini apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang dari bacaan surat yang lainnya? Kan tidak.
Ya, Rasul juga kadang baca surat yang lebih panjang dari ini, menunjukkan bahwasannya ini adalah satu keadaan, dalam keadaan tertentu sebaiknya seperti ini, dan juga dalam keadaan tertentu bisa panjang, silakan sesuaikan dengan apa kondisi apa jamaahnya. Bahkan mohon maaf ini ya, kalau solusi dari Rasulullah ini diterapkan di masa kita sekarang, bisa jadi ada yang masih mengatakan kepanjangan, ya kan? Rasulullah sudah ngasih solusi wasyamsi, sabbihis, ikra, terus apa ini? Walaili tadi. Itu makmum ada suratnya aja panjangnya. Coba nanti baca ketika sholat tarawih. Baca dengan surat ini, sabbihis, ikra, imamnya cek panjangnya itu, ya kan? Berarti memang mental kita dengan mental sahabat itu sudah beda. Jadi kalau asyams, ya sabbihis dan seterusnya ini menjadi solusi di zaman sahabat, di zaman kita bisa jadi ya ini masih dikatakan panjang. Ya, berarti memang kitanya yang masalah sebenarnya, ya, bukan Rasulullahnya, ya. Terus seandainya ya kaidah tadi itu munafik itu kembali kepada salah satu keduanya, berarti Mu'ad kan berarti munafik. Kalau hadis tersebut juga mencakup munafik, maka munafiknya kan kembali ke Mu'ad, karena menurut Rasulullah yang tidak munafik itu yang rojul. Berarti kan yang munafik yang Mu'ad kalau pakai kaidahnya antum tadi. Kenapa Rasulullah SAW hanya menegur dan tidak mengatakan Mu'ad itu munafik, dan hanya memperbaiki dan memberikan solusi? Itu menandakan bahwasanya tidak masuk juga kaidah tersebut, ya. Jadi ya juga bukan berarti kita boleh bergampang-gampangan mengatakan munafik. Dan juga dalam posisi ini Mu'ad tidak salah dalam satu sisi dan salah dalam satu sisi, ya. Dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, ya, atas kejadian Mu'ad ini, ya. Intinya kita dalam masalah mengatakan orang ini munafik, ya ini ya hati-hati, tidak boleh kita bergampang-gampangan. Barakallahu fikum. Yang lainnya cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.